Halo Dokter Alma, apa saya mengganggu? Maaf lah telepon. Oke, gue nggak tahu kenapa badan gue kayak gini. Tapi seumur hidup, gue belum pernah ngerasain kayak gini. Sumpah, gue adalah manusia anti ketidakmapanan. Ngebayangin aja gue miskin tuh kayak... Nah, pokoknya kita harus tetap profesional meskipun kita sedang berkemah sosial. Kak, wifi mati. Sekarang wifi-nya ganti jadi wifi finish. Ini ada diskon 90%. Tapi tetap aja nggak kebeli. Ini mah buat orang-orang yang masih punya uang. Kita bisa masak daun bayam liar, sayang. Yang penting kita ini tetap berkelas. Kondisi boleh aja menurun. Standar hidup, jangan. Ini kita cuma simulasi doang, kan? Kita beneran nggak tinggal di taman, kan? Aku nggak siap hidup tanpa AC. Ayo dong keluar please, netes. Ayo dong. Gue nggak bisa kalau nggak skincarean. Muka gue bisa breakout. Ini tuh darurat. Please, netes dong. Netes, 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 netes. Please, netes. Ah! Ini akhir dari segalanya. Oke, kita adil ya. Satu putaran, satu suapan. Itu mah setengah sendok, Kak. Tenang, kita makan dengan bermartabat ya, Kiran. Pelan-pelan. Jangan terlihat panik. Kita tetap keluarga yang berkelas. Dengar apa kata Mama tuh? Itu 2 sendok. Iya, aku lagi masa pertumbuhan emosional. Ya, habis ini giliran kamu. Hujan tambah deras nih. Masuk. Ayo, masuk. Ayo masuk hujan. Hujannya makin deras nih. Ayo, masuk. Masuk. Hujan. Loh, laptop Papa. Aduh. Basah deh. Udah berhenti. Tante Rita! Tante, permisi. Please tolongin kita, Tante, please. Oke, permisi. Kalian siapa ya? Wakilah Tante, keponakan Tante. Tolong jangan sentuh saya, ya, berjarak aja. Soalnya saya nggak kenal sama orang-orang yang makan mie rebutan di tempat umum. Sorry. Tante, aku Akila yang selalu Tante bilang kalau aku tuh potensial. Akila mana ya? Gini. Kalau yang tadi kamu bilang itu, maaf, saya itu emang sering bicara seperti itu pada banyak anak. Tapi itu cuma template motivasi. Rita, aku Mayang. Mayang? Terdengar familiar ya, tapi auranya... no. Tante, aku Firan. Aduh. Kamu itu siapa lagi sih? Saya tuh nggak punya anak laki-laki usia camping kayak kamu begini ya. Tante, kita ini lagi simulasi miskin. Astaga. Simulasi miskin.
itu aja saya nggak pernah ikut ya. Energinya tuh kayak negatif gitu. Hey, look. Saya ini lagi mengenakan koleksi Dutch Spring Revival 1890 ya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak cocok gitu loh ada di suasana mie instan. Ah, finansial jangan sentuh. Aduh, itu kata-kata yang sangat berat sekali didengar di tempat umum loh. Tante Rita, please. Tolong jangan dekati saya. No. Karena saya itu suka alergi sama drama ekonomi. Tante Rita. Jangan security. No. Kayak di sini nggak ada security ya. Oke, kalau gitu saya harus lari ya. Maaf ya, saya ini Tante please, Tante minimal Tante traktir aku kayak satu kerdus mie instan ya, itu murah banget Tante. No, saya ini dalam fase self care, you know. Aduh, okay, bye. Tante please Tante jangan tinggalin kita pas lagi fase mie. Aduh, tolong security. Ini mana security? Nggak ada security, ya udah lari aja lah saya nih. Tante please Tante, tunggu. Enggak. Ini kebangetan. Otak gue overacting banget, otak gue pick me banget, sumpah. Gue belum miskin, belum. Ini cuma pikiran liar. Bicaranya cepat sekali. Tangannya gemetar dan pikirannya lompat kemana-mana. Dan di sekolah justru dia bisa jawab semua pertanyaan. Energinya kayak nggak habis-habis. Apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Saya ngerti. Dari apa yang saya dengar, kemungkinan besar kalau Akila sedang mengalami episode emotional dysregulation. Itu dikarenakan stres yang berat, dan ini biasa dialami oleh pasien dengan borderline personality disorder. Ketika seseorang menghadapi itu, menjalani ancaman besar, seperti ketakutan, kehilangan keamanan hidup, atau stabilitas keluarga, sistem sarafnya bisa masuk dalam keadaan yang kita sebut hyperarousal state. Apa maksudnya itu? Hyperarousal artinya sistem fight dan flight di otak aktif secara berlebihan. Tubuh mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dalam jumlah yang berlebih. Dan ini dampaknya bisa terlihat seperti yang kamu sebutkan tadi. Yang pertama, bicara lebih cepat. Itu karena sistem aktivasi di korteks prefrontal dan sistem limbik menaik tajam. Jadi, pemikiran lebih cepat daripada kemampuan seseorang untuk menahannya. Dan itu disebut juga pressure of speech atau pressing thought. Dan yang kedua, tremor atau shaking pada tangan. Itu efek langsung yang terjadi karena aktivasi sistem saraf simpatik. Pada adrenalin tinggi, otot menjadi tegang dan sensitif dan muncul gemetar. Dan yang ketiga, energi yang terlihat tidak ada habisnya. Sebenarnya kondisi ini menandakan kalau tubuh sedang dalam mode bertahan hidup. Walaupun terlihat adrenalinnya, energinya itu tidak ada habisnya, tapi sebenarnya sistem sarafnya itu sedang bekerja dengan keras. Tapi di sekolah dia kelihatan pintar sekali. Dijawab semua pertanyaan. Iya, itu bisa terjadi. Dalam kondisi stres yang tinggi, seseorang bisa mengalami kondisi kognitif overdrive. Otak mereka sementara waktu menjadi sangat fokus, memori dan cara berpikir menjadi lebih cepat, dan dari luar itu terlihat seperti ada penambahan intelektual.